Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang ada di rumah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pembelajaran Amsilati kali ini, kita akan melanjutkan materi pada bab 2 tentang dhamir. Silahkan kalian siapkan kitab jilid satunya dan buka halaman 15. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2, dhamir bermakna kata ganti. Dhamir ada dua, dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Dhamir munfasil juga terbagi menjadi dua, dhamir munfasil rofa dan dhamir munfasil nasab. Macam-macam dhamir munfasil rofa. Dhamir munfasil rofa, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Keterangan, ghaib adalah orang yang dibicarakan. Mukhatab, orang yang diajak bicara. Mutakalim, orang yang sedang berbicara atau orang pertama. Untuk dhamir munfasil nasab itu ada iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Selanjutnya yaitu dhamir muttasil. Macam-macamnya yaitu sebagai berikut. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ya sukunna. Selanjutnya kita akan memaknai masing-masing dari dhamir yang telah dihafalkan kemarin. Untuk dhamir munfasil rofa, munfasil nasab, muttasil, jika urutannya sama maka artinya sama. Contoh, untuk huwa, iyahu dan hu itu bermakna dia laki-laki satu. Untuk huma, iyahuma, muttasilnya huma berarti dia bermakna laki-laki dua, dan seterusnya ke bawah sampai hunna, iyahunna, hunna mereka perempuan. Itu untuk dhamir yang ghaib atau orang yang sedang dibicarakan. Nah, kita lanjut ke dhamir mukhatab. Untuk dhamir mukhatab itu orang yang sedang diajak bicara. Nah, contoh anta, untuk dhamir muttasilnya ka itu bermakna kamu laki-laki satu. Antuma dengan dhamir muttasil kuma bermakna kamu laki-laki dua, dan seterusnya sampai bawah sampai pada dhamir antuna. Dan dhamir muttasilnya kunna itu bermakna kamu semua perempuan. Nah, untuk yang mutakalim itu adalah orang yang sedang berbicara. Di situ ada dhamir munfasil rofa'nya ana dan muttasilnya ya sukun yang berarti saya. Dan nahnu, dhamir muttasilnya na yang bermakna kita atau kami. Perlu diketahui, dhamir munfasil itu memiliki arti berdiri sendiri. Jadi, dhamir munfasil itu tidak bisa menempel ke kata lain. Nah, sedangkan dhamir muttasil itu memiliki arti selalu menempel. Jadi, muttasil itu tidak bisa berdiri sendiri seperti dhamir munfasil. Muttasil itu menempel ke kata lain, selalu menempel. Mari kita simak baik-baik contoh berikut ini. Untuk kolom yang kanan itu dhamir munfasil.
berdiri sendiri. Sedangkan domir mutasil itu untuk kolom yang sebelah kiri. Yang pertama yaitu domir munfasil huwa dengan domir mutasil hu. Huwa pasangannya dengan hu, yang bermakna dia satu laki-laki atau wong lanang siji. Kita lihat contoh dari domir munfasil huwa. Untuk yang di garis bawah itu wa huwas samiul alimu. Nah, huwa di situ dia sebagai domir munfasil yang kedudukannya itu berdiri sendiri. Untuk yang samping sebelahnya kolom yang kiri itu ada lahu mulkus samawati wal ard. Pada kata yang bergaris bawah yaitu ada lahu. Nah, di situ kan domir mutasil. Domir mutasil itu selalu menempel. Nah, hu-nya, domir hu dia itu menempel dengan huruf jar li. Huruf jar li dalam kaidah apabila ada huruf jar li bertemu dengan domir mutasil selain ya maka dibaca la, jadinya lahu. Domir hu itu menempel pada huruf jar li. Contoh yang kedua pada domir mutasil, innahu kana tawwaba. Hu, domir mutasilnya itu menempel pada inna. Sedangkan kolom yang kanan, huwa itu terpisah, tidak menempel dengan kata yang lainnya karena domir munfasil itu dia berdiri sendiri. Contoh selanjutnya yaitu pada domir huma. Domir munfasilnya huma dan domir mutasilnya juga huma. Huma bermakna dia dua orang laki-laki atau perempuan. Bahasa Jawanya wong lanang atau wong wadon loro. Untuk domir huma itu bisa menempel dengan kata lain ataupun berdiri sendiri. Jadi bisa kedua-duanya untuk domir yang huma. Contoh nih, wa bainahuma hijabun. Nah, humanya itu kan menempel pada wa baina. Jadi huma itu bisa menempel ke kata lain dan bisa berdiri sendiri. Begitu juga untuk domir hum. Domir hum itu juga bisa berdiri sendiri dan juga bisa menempel ke kata lain. Untuk yang contoh sebelah kanan itu contoh di mana domir hum itu berdiri sendiri. Contoh yang pertama, wa faddalnahum ala katsirin. Nah, humnya dia itu tidak menempel ke kata sebelumnya maupun kata setelahnya. Contoh yang kedua pun sama, wa yamudduhum fi tughyanihim. Nah, hum di situ yang di garis bawah itu berdiri sendiri. Untuk kolom yang sebelah kiri yang bagian domir mutasil, hum di situ contohnya menempel dengan kata lain. Sebagai contoh, masat humul ba'sa wad darra'u. Kenapa dibaca humul? Karena domir hum bila bertemu dengan al maka dibaca humul. Ingat, domir hum bertemu dengan al maka dibaca humul. Yang kedua, contoh yang kedua, alladzina qala lahumun nasu. Domir hum menempel pada huruf jar li. Nah, pada kaidah itu apabila ada huruf jar li bertemu dengan domir mutasil selainnya maka dibaca la. Dibaca lahumul karena domir mutasil hum bertemu dengan al maka dibaca humul. Ingat ya, jangan lupa apabila ada domir mutasil hum bertemu dengan al maka dibacanya humul. Domir selanjutnya yaitu domir hunna. Hunna, domir munfasilnya juga hunna, domir mutasilnya juga hunna. Bermakna mereka perempuan atau wong wadon akeh.
Sebagai contoh, untuk kolom yang sebelah kanan itu dhamir munfasil hunna itu berdiri sendiri contohnya. Contoh, hunna libasun lakum. Contoh yang kedua yang bergaris bawah, wala tumsikuhunna bima'rufin. Nah, hunna yang di garis bawah itu berdiri sendiri, tidak menempel ke kata yang sebelumnya. Untuk yang kiri, contoh sebelah kolom yang kiri itu hunna itu menempel pada kata yang lain. Yang pertama itu menempel pada huruf jerli. Maka dibacanya lahunna, karena huruf jerli bila bertemu dengan dhamir muttasil selain ya maka dibacanya la, menjadi lahunna. Seperti itu. Kalian tahu apa hukum dari dhamir? Ya, dhamir itu hukumnya mabni. Pada kitab rumus kaidah yang warna hijau, di halaman 2, kolom yang bawah setelah kolom dhamir itu ada semua dhamir hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu mutmarin lahul bina yajib walafdu ma jurra kalaf dimanusib. Lan kabeh dhamir uga mabni hukume lan lafal jere kaya lafal nasabe. Materi yang selanjutnya yaitu dhamir muttasil huma hum hunna sebelumnya ya sukun atau kasroh maka dibaca hihima him hinna. Pada contoh kolom yang kanan, contoh yang sebelumnya harokat kasroh. Bi plus hu maka menjadi bihi. Bi plus dhamir huma maka menjadi bihima. Bi plus dhamir hum maka menjadi bihim. Bi plus dhamir hunna maka menjadi bihinna. Untuk yang kolom kiri, contoh yang sebelumnya ya sukun. Yang pertama ada huruf jar fi bertemu dengan dhamir muttasil hu maka dibaca fihi. Fi plus hum, dhamir muttasil hum maka dibaca fihim. Fi plus huma maka dibaca fihima. Fi plus hunna maka dibaca fihinna. Nah, itu beberapa contoh apabila ada dhamir muttasil huma hum hunna. Bila sebelumnya ya sukun atau harokat kasroh maka dibaca hihima him hinna. Ingat hanya 4 dhamir itu saja. Dhamir hu, dhamir huma, dan dhamir hum serta dhamir hunna. Nah, terima kasih anak-anakku kelas 4 yang sudah mengikuti materi Amsilati hari ini. Tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.